Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudin. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan sesuatu yang mungkin sedikit bermanfaat buat semuanya, yaitu leadership. Mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan di sini berguna buat kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan mulai saja. Materi yang saya mau sampaikan ini yaitu leadership. Awal mula dari leadership itu kita harus mengetahui itu adalah yang di sini yang mau saya sampaikan dalam leadership itu adalah visi baru kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah pembaharu pemahaman atas dirinya, visi dan misi pribadi, dan membaharui lingkungan sekelilingnya. Dalam artian ini adalah pemimpin seorang ini adalah perubahan. Jadi tidak hanya dari yang sudah, tapi di sini adalah pemimpin yang mau berubah, mau yang adanya perubahan. Jadi yang di sini yang saya mau sampaikan adalah visi pemimpin untuk merubah saat ini, mulai detik ini kita harus berubah. Kita lanjut lagi. Biasanya kalau dalam sebuah kepemimpinan adalah yang namanya visi dan misi. Visi adalah kondisi masa depan yang akan kita capai. Misi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi. Visi apa yang mau kita capai, apa yang kita mau tuju, tapi misi apa yang kita lakukan untuk apa yang kita mau yang mau kita tuju. Jadi apa yang mau kita inginkan, ya kita harus punya rencana apa yang kita mau lakukan untuk suatu tujuan yang kita akan capai. Oke, kita lanjut lagi, yaitu materi yang paling pokok, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dan proses perubahan karakter atau transformasi internal dari seseorang. Hanya dari ini, kepemimpinan itu sebenarnya adanya adalah di diri kita sendiri. Ya, jadi bukan dari intervensi dari luar, dari siapapun. Dari kepemimpinan itu adanya di diri kita sendiri. Maka dari itu adalah lahir dari semuanya dari diri kita sendiri. Kepemimpinan lahirnya dari kita sendiri, dan kita sebelum menjadi pemimpin kita harus bisa memimpin diri sendiri. Makanya dari itu pemimpin itu adalah dari dalam diri kita, bukan dari intervensi dari siapapun, dari luar, dari siapa. Itu nanti akan timbulnya dari kepemimpinan itu timbulnya dari diri kita sendiri. Mau berubah atau tidak, ya itulah nanti ada adanya di diri kita. Oke. For level leadership ada 4 levelan untuk kepemimpinan. 1 personal leadership, 2 interpersonal, 3 manajemen, 3 organisasi. 1 personal leadership memulai dari diri sendiri, membentuk karakter, membangun agar dapat dipercaya oleh orang lain, bersikap proaktif dan bukan reaktif. Jadi segala sesuatu kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri. Berikan contoh yang terbaik buat sebelum orang memberikan ini itu. Jadi kita harus memberikan contoh. Jadi apapun yang mau kita mau jadi pemimpin, mau jadi apapun, jadi kita harus mulai dari diri kita. Bukannya dari orang lain, kita memberikan contoh dari orang, bukan. Kita bukalah dari diri kita sendiri. Semuanya kita lakukan dengan apa yang mau kita lakukan, semuanya itu dari diri. Bukan dari intervensi dari luar, bukan dari segala sesuatunya. Jadi apa yang harus kita proaktif dalam reaktif ini dalam artian kita harus melakukan, bukannya kita yang diinikan. Jadi apa yang mau ini kita lakukan dulu. Jadi jangan menunggu perintah. Kalau saya bilang itu apapun yang mau kita inikan kita lakukan, jangan menunggu perintah. Jadi kita harus proaktif bukannya reaktif. Jadi bukan menunggu diperintah atau disuruh kalau untuk menjadi suatu pemimpin. Lalu interpersonal,
membangun rasa saling percaya dengan orang lain, membangun hubungan baik dengan orang lain, menghormati sebelum minta dihormati, membangun rasa saling percaya dengan orang lain. Kita harus yakin dan kita harus mempercayakan dengan orang lain segala sesuatunya, karena kita di dalam suatu apapun kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Kita harus dengan orang lain. Mungkin kalau di keluarga kita berhubungan dengan kepercayaan kita dengan orang tua, kita percaya dengan ibu, percaya dengan adik, dengan kakak, semuanya kita harus percaya. Kita harus punya hubungan baik, dengan dari itulah semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau kita tidak ada hubungan segala sesuatu tidak baik, semuanya akan berantakan. Contoh mungkin kalau saya berikan contoh aja di keluarga, kalau salah satu tidak baik, semuanya akan tidak baik. Jadi di keluarga itu, jadi nanti ada yang ada kakak sekali menghormati dan semuanya. Mungkin begitu juga dengan orang tua, ya. Jadi yang paling penting adalah membangun rasa saling percaya dengan orang lain. Minimal di keluarga kita saling percayakan kepada orang tua, kita percayakan orang tua supaya percayakan dengan kita percaya dengan orang tua. Jadi tidak ada yang berbohong, tidak ada yang segala sesuatunya membohongi diri kita sendiri. Itu akan ini, karena landasan kepemimpinan adalah kepercayaan. Kalau kamu dikasih kepercayaan, laksanakan kepercayaan itu, karena kepercayaan itu tidak akan terulang kembali, karena bisa 100, tidak akan, kalau kita ada kesalahan apapun, tidak akan kepercayaan itu kembali lagi 100%. Bisa 50 kepercayaan kita, walaupun kita udah kembali lagi, udah percayakan lagi dengan kita, tapi tidak 100%. Nah, jagalah kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Manajerial, memperdayakan orang lain. Kemampuan mempengaruhi, mampu memotivasi. Jadi memperdayakan orang lain ini adalah kita sendiri, apapun yang mau kita lakukan, semuanya mau kita lakukan, mau di keluarga, mau dimanapun, kita tidak bisa sendiri. Contoh di keluarga itu ada yang pembagian tugas, minimal bapak mencari nafkah, ibu ngurus rumah tangga, tapi ada anak, ada itu kita membantu. Yang satu pokoknya anaknya 3, satu nyuci piring gitu. Nah itu memperdayakan. Jadi manajerial di sini adalah satu contohnya yaitu keluarga. Jadi kita saling membantu. Jadi kepercayakan dengan memperdayakan orang lain, mempercayakan ini supaya dia mau bekerja, mau ini itu dengan iming-iming apapun. Jadi tidak ada yang namanya ini kan, memberikan motivasi supaya kalau kamu bisa ini, bisa ini. Jadi apapun yang kita mau lakukan, ya lakukanlah dengan baik. Jadi kita menolong, kita mau segala sesuatunya itu, ya itulah. Jadi kita memberikan contohnya hanya dengan keluarga saja. Mungkin jadi dari keluarga itulah kita belajar jadi seorang pemimpin. Baik, kita lanjutkan lagi. Organisasi leadership mampu menciptakan keserasian dalam organisasi. Untuk menambahkan pertumbuhan, pemimpinlah para pengikut. Jika untuk meliput gerakan, maka pimpinlah para pemimpin. Jadi di keluarga pun sama. Jadi ada yang menciptakan. Kita harus yakin dan aku percaya kalau kita sudah mempercayai segala sesuatunya dengan keluarga, dengan adik, dengan segala untuk mengerjakan satu pekerjaan, maka kita akan tumbuhkan rasa keserasian dalam organisasi. Kalau kita tidak ada percaya terhadap apa yang kita berikan ke orang lain, kita tidak ada kenalakan, ada keserasian dalam organisasi. Karena kita di semuanya kasih contoh lagi di keluarga itu semuanya adalah pemimpin minimal pemimpin segala sesuatu adalah pemimpin buat dirinya dia sendiri. Baik, lanjut lagi. Yang ini yang paling pokok adalah habitat adalah kebiasaan itu kebiasaan, ya. Yang ini yang paling pokok banget di dalam ada perubahan yang ada di diri kita. Kita mulai saja, karena dari mana kita harus mulai kebiasaan itu, ya. Kita harus kita harus mulai. We first make your head. The height habitat make us house. Pertama kita bentuk kebiasaan, kemudian kebiasaan itu kita membentuk kita. Dari mana kita mulai? Kita mulai kebiasaan itu, kita mulailah halnya dari sekarang, dari hari ini, detik ini, mulai hari ini, detik ini, semuanya pokoknya waktu ini, sekarang juga kita
bentuk kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Dia kebiasaan yang perubahan yang baik, yang positif. Karena kita kalau tidak mulai dari sekarang, mau kapanpun kamu tidak akan berhasil segala sesuatunya. Kita mau berubah, kita mulai dari sekarang. Kita rubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Kita mulailah dari sekarang. Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya jelek kita tinggalkan. Yuk kita mulai dari sekarang untuk perubahan yang terbaik buat kita semua. Apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang, tetapi kebiasaan kita itu menjadi akan kebiasaan itu. Mereka seperti berjalan sendiri. Taburkan suatu pikiran, maka kamu akan menemui perbuatan. Taburkanlah perbuatan, maka kamu akan menemui kebiasaan. Taburkanlah suatu kebiasaan, maka kamu akan menemukan karakter. Taburkanlah suatu karakter, maka kamu akan menemui takdir. Kebiasaan halnya, kebiasaan itu adalah yang biasa kita ulang-ulang. Contoh, yang biasa kita lakukan pada setiap hari-hari itu adalah kita tidak pernah bangun pagi. Jadi dibiasakan mulai detik ini, mulai hari ini kita biasakan mulai bangun pagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan kita mulai detik ini, hari ini yuk kita mulai bangun pagi. Mulai tadinya dia setiap hari sekolahnya terlambat terus, mulai detik ini, hari ini, hal itu biasanya kalau biasa bolos, tiap hari bolos terus. Karena kebiasaannya kalau mau berangkat sekolah pasti kebiasaannya nongkrong dulu di warung baru kita berangkat ke sekolah. Itu kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan kita rubah. Ayo kita berubah. Kebiasaan kita bolos, akhirnya nanti kita rajin, kita bolos lagi. Kita nggak pernah biasa bangun pagi, kita bangun pagi. Yuk kita mulai dari sekarang. Kita rubah pemikiran kita berubah image kita. Taburkanlah perbuatan yang terbaik, mungkin itu nanti akan menyembuhkan kebiasaan suatu itu, nanti akan timbul karakter buat kamu sendiri, dan karakter itu sendirilah yang nanti akan menentukan takdir kamu mau jadi apa, menemukan apa. Itu dah disitulah kamu akan menemukan apa yang kamu inginkan suatu saat nanti. Kebiasaan dapat dibentuk, kebiasaan-kebiasaan dapat membantu kamu. Satu, saya menerima tanggung jawab atas apa yang saya lakukan, bertanggung jawab atas kebiasaan saya mengendalikan pikiran saya mengendalikan emosi saya akan mencari kebijaksanaan saya akan bertindak, saya akan menginspirasi orang lain dengan aktivitas saya memiliki ketetapan hati, hari yang memiliki untuk kebahagiaan, saya adalah pemilik rasa syukur, saya akan menyambut hari ini dengan sangat semangat. Ya, kita coba satu-satu untuk ini dulu. Saya berdiri sendiri, saya bertanggung jawab atas hal yang bertanggung jawab atas keberhasilan saya. Jadi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita inikan adalah adanya di diri kita. Jadi semua yang kita perbuat sampai dilakukan adalah nanti akan akibatnya kita akan melakukan sendiri. Semuanya apapun yang terjadi adalah diri kita. Makanya itu kita harus tahu dan kita harus mengenal siapa diri kita, siapa diri saya. Itulah yang akan nanti akan menerima semuanya. Kalau kita sudah tahu apa yang di diri kita, kita akan tahu pertanggungjawaban apa yang kita pertanggungjawabkan. Karena kalau kita tidak tahu apa yang kepada diri kita tidak akan bisa memikirkan apapun, tidak memikir sesuatu apapun. Karena kalau kita sudah tahu apa yang di diri kita akan bersifat akan kondusif atau kita akan siap membangun, kata bukan yang kondusif atau merusak. Karena kalau kita tidak tahu apa yang ada di diri kita kita akan merusak pikiran kita sendiri. Karena semuanya itu adanya di diri kita, di pikiran kita. Makanya itu dia mindset sekarang kita rubah. Yuk kita rubah jadi pembaharu, kita harus berubah segala sesuatunya. Saya mengendalikan pikiran saya dan mengendalikan emosi saya. Itu yang saya bilang tadi. Kita harus ubah. Ya. Di masa depan kita akan tergoda dengan pertanyaan, mengapa saya? Terus saya akan segera menjawab dengan pertanyaan, mengapa bukan saya? Mengapa saya? Mengapa bukan saya? Gitu. Karena kita tidak tahu apa yang ada di diri kita. Kalau kita sudah tahu apa yang ada di diri kita tahu mengapa bukan saya. Itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang mau kita mau inginkan, kenapa tidak bisa dengan saya, apa yang kita bisa lakukan untuk itu. Karena itulah yang harus kita perbuat. Jadi segala sesuatu apapun kendalanya adanya bukan dari siapa, bukan dari dengan siapa, dapat dengan siapa, adanya dengan diri kita sendiri. Semuanya tergantung, semuanya sekarang itu adanya di diri kita. Kita mau maju, kita mau mundur, adanya diri kita. Itu pilihan.
saya akan mencari kebijakan. Nah, inilah yang mengumpulkan saya. Cari kebijakannya itu apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita kebijakan itu. Kita pilihan kita mau apa yang harus kita lakukan. Pilihannya kalau kita memilih menjadi orang baik, hasilnya akan baik. Kita akan memilih menjadi apa yang kita mau inginkan, itu yang akan terjadi. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mencari kebijaksanaan, untuk memilih apa yang mau kita cari. Kita harus memilih. Jadi mulai dari sekarang kita pilih apa yang kita mau jalankan, apa yang mau kita jalani. Kita harus pilih mulai dari sekarang, karena kalau bukan dari sekarang kita memilih, hidup kita tidak akan berhasil, tidak akan ada hasilnya. Karena kan kalau kita memilih untuk detik dari hari sekarang, soalnya kedepannya kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan dengan cita-citanya kamu. Saya orang yang bertindak, ya. Jadi apa yang sudah kita pilih, apa yang kita ayo kita tindak, ayo kita bergerak. Mulai detik ini, hari ini, apa yang kita sudah pilih, kita udah kan nih, saya udah berubah, saya udah ini, yuk kita bergerak hari ini. Kita yang orang energik, saya harus buat yang tidak pelancak-pelancet, tidak malas lagi, semuanya kita bergerak, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita udah pilih kan, kalau kita udah memilih, yuk kita bergerak, kita bekerja. Jangan pada disuruh, harus diindikan dulu. Karena kita suatu apapun yang kita mau lakukan, kalau bisa jangan sampai disuruh. Kalau kita apa yang mau kita lakukan dulu, ya. Itu aja yang mungkin, ya. Saya menginspirasikan orang lain dengan aktivitas saya. Saya adalah orang, jadi yang adanya di sini ya, mungkin kalau saya bilang contohnya dari awal tadi, yaitu keluarga. Kita inspirasikanlah kepada bapak atau ibu kita, menjadikan patokan buat kita semua. Apa yang mau dia lakukan itu ya buat kita, karena kita semua adalah seorang pemimpin. Karena saya bilang tadi, kita semua adalah seorang pemimpin, minimal memimpin untuk dirinya kita sendiri. Jadi untuk pemimpin harus bergerak ke depan. Jadi kita udah memimpin diri kita sendiri, ayo kita bergerak ke depan. Apa yang mau kita lakukan, ayo kita lakukan. Karena kita mau segala sesuatu, kita yang memimpin sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun. Suatu saat nanti apapun yang mau kita kerjakan, apapun kita mau lakukan, resikonya akan kita tanggung sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun. Adanya di diri kita sendiri. Ayo apapun semuanya itu dilakukan. Minimal seperti itu. Ya. Saya memiliki ketetapan hati. Seorang untuk kata sebuah komitmen. Ya. Sekarang memiliki ketetapan hati. Apa yang kita pilih tadi, apa yang kita mau kerjakan, mulai dari detik sini hari ini. Karena saya bilang tadi, yuk kita satu langkah ke depan, kita mau perubahan. Kalau kita tidak berubah, satu apapun tidak ke depan tidak akan ada perubahan. Mau berjalan sejauh apapun, mau berapa waktunya, kalau kita tidak ada mau berubah, itu tidak akan terjadi. Ya, semuanya perubahan itu akan dari awal. Mulai dari sekarang, mulai detik ini, yuk kita rubah. Mulai dari tingkah laku, pikiran kita menjadi yang positif, semuanya akan kita rubah. Kita akan menuju segala sesuatunya. Apa yang mau kita kerjakan tidak akan sia-sia kalau kita mau berubah. Karena kalau kita tidak mau berubah, apapun mulai dari sekarang detik hari ini, apapun yang kita kerjakan akan sia-sia. Tidak akan ada hasil, tidak untuk masa depan yang kamu sendiri. Oke. Saya terus berjuang tanpa kecuali, yang itu saya bilang tadi, kita harus berjuang. Makanya kita harus bergerak, kita harus berjuang. Apapun yang terjadi kita bertanggung jawab. Apapun yang terjadi kita harus kerjakan. Apapun yang terjadi itulah resiko. Karena segala sesuatu apa yang mau kita kerjakan ada sebab akibat, ada resiko yang harus kita penuhi, harus kita jalani. Semuanya apapun awalnya semuanya capek, awalnya semuanya pusing, tapi nanti kalau kita apa yang kita kerjakan dengan baik, dengan benar, akan menikmati apa yang kita kerjakan, menuaikan hasil yang baik. Kalau kita mengerjakannya dengan baik, dengan benar, tidak tanggung-tanggung, tidak separoh-separoh, yuk kita mulai dari sekarang. Kita harus berjuang tanpa terkecuali, semuanya kita bergerak, semuanya yuk karena semuanya itu hanya dari diri kita sendiri, tanpa inspirasi orang lain. Yuk kita mulai berubah dari sekarang.
tidak ada yang harus kita inikan lagi. Cara terbaik menentukan masa depan adalah dengan menciptakan. Jadi kita segala sesuatu kita harus menciptakan diri kita sendiri, karena segala sesuatu adanya dari diri kita. Jadi kita harus menciptakannya. Karena masa depan itu adalah yang harus kita yang harus menciptakan, bukan siapapun, bukan siapa-siapa. Karena masa depan itu adanya di pikiran kita. Karena kalau pikiran kita tidak menuju apa yang kita mau ini kan, kita tidak akan berhasil. Makanya kalau kita sudah dari diri kita ciptakan masa depan kita sendiri dengan rencana yang baik, dengan insya Allah akan terwujud apa yang kita mau inginkan, apa yang kita cita-citakan. Mungkin dari sampai sini cukup sekian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau yang tidak berkenan di hati, dan karena waktunya sudah mepet, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak,